Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai standarisasi jaringan komputer untuk mata kuliah jaringan komputer. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Carica Armelia Kurniasari dengan NIM 21051214049 dari kelas 2021A dari Prodi S1 Sistem Informasi. Materi pertama yang akan saya bawakan yaitu pengertian standarisasi jaringan. Standarisasi ini adalah sebuah aturan main atau protokol yang digunakan agar semua hal atau pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Standarisasi jaringan merupakan sebuah aturan atau ketentuan yang diharuskan untuk dipatuhi oleh setiap brand. Standarisasi ini bisa disebut juga aturan main untuk jaringan komputer. Contohnya seperti saat kita membuat kabel LAN, crimping UTP. Dalam proses pembuatan kabel ada dua standarisasi, yaitu TIA or EIA 568A dan TIA or EIA 568B. Standarisasi ini harus kita ikuti untuk membuat sebuah kabel LAN, karena jika tidak sesuai dengan standarisasi yang ada, maka kabel LAN sudah pasti tidak bisa digunakan. Untuk materi kedua yaitu macam-macam standarisasi jaringan. Yaitu yang pertama ISO. ISO merupakan International Organization for Standardization, yaitu sebuah organisasi internasional yang bertugas untuk menetapkan standar atau ketentuan yang berada di bidang industrial dan komersial seluruh dunia. Standar yang ditentukan oleh ISO sudah banyak sekali, yaitu standar jenis film fotografi, ukuran kartu telepon, kartu ATM bank, dan standar pengkabelan. Yang kedua adalah TIA, Telecommunication Industry Association, merupakan organisasi yang bekerja sama dengan Electronical Industry Association atau EIA. Mereka bekerja sama di bidang industri pengkabelan. TIA dikenal bagus untuk mengembangkan standarisasi pemasangan kabel menggunakan desain dan instalasi pemasangan kabel yang tersusun rapi. Karena itu dapat mendukung suatu cakupan aplikasi yang luas dan memenuhi kebutuhan kecepatan yang tinggi untuk saat ini dan masa depan. Yang ketiga adalah IEEE atau Institute of Electrical and Electronic Engineers, merupakan organisasi internasional yang bertujuan mengembangkan teknologi untuk meningkatkan derajat kemanusiaan. IEEE mencakup pengembangan di bidang telekomunikasi, jaringan komputer, kelistrikan, elektrik, dan antariksa. Contoh di bidang jaringan komputer yaitu yang pertama IEEE 802,3 yang digunakan untuk Ethernet melewati akses LAN. Yang kedua, IEEE 802,11 yang digunakan untuk wireless dengan akses LAN atau WiFi. Yang ketiga, IEEE 802,16 digunakan untuk wireless tetapi dengan akses WAN atau WiMAX. Yang keempat ada International Telecommunication Union atau ITU, merupakan organisasi yang bertujuan untuk mengatasi masalah telekomunikasi internasional. PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa menugaskan ITUR atau International Telecommunication Union Radio Communication Sector untuk mengatur penggunaan frekuensi radio secara global. Tujuannya yaitu untuk memudahkan hubungan-hubungan perdamaian, kerjasama internasional antar bangsa-bangsa, dan pembangunan ekonomi dan sosial dengan menggunakan jasa telekomunikasi. Salah satu telekomunikasi yang dibuat oleh ITUR yaitu APT, Asia Pacific Telecommunication.
Yang kelima ada IETF, Internet Engineering Task Force, atau IETF merupakan sebuah organisasi yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan membuat protokol-protokol standar jaringan internet. IETF juga merupakan organisasi yang membuat protokol TCP or IP, yaitu kepanjangannya Transmission Control Protocol or Internet Protocol. Materi ketiga yang saya bawakan yaitu penggunaan dari standarisasi sendiri, yaitu yang pertama, untuk dapat digunakan banyak orang. Untuk sebuah hardware handphone, kita harus mempunyai sebuah standarisasi untuk dapat menggunakannya pada banyak orang. Intinya sebuah standarisasi ini harus dapat digunakan oleh banyak orang dan harus dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, yaitu memudahkan komunikasi satu sama lain. Komunikasi sangat penting dalam kehidupan kita. Apabila terdapat sekumpulan komputer pada satu vendor A yang sama terhubung ke dalam sebuah jaringan lokal atau LAN dengan protokol vendor tersebut, kemudian ada sebuah komputer lain dari komputer dengan vendor B ingin terhubung ke dalam jaringan tersebut yang tidak memiliki protokol dari vendor A, tentu komputer dari vendor B mengalami kesulitan untuk terhubung. Jadi, sebuah standarisasi harus dibangun dan diberlakukan secara umum untuk memudahkan komunikasi antara satu sama lain. Yang ketiga, memudahkan dalam melakukan pekerjaan. Sebuah standarisasi bisa membantu kita dalam berbagai pekerjaan, contohnya dalam pembuatan kabel jenis crossover dan stripe. Terdapat standarisasi yang bisa kita gunakan, yaitu T568A dan T568B untuk memudahkan kita dalam pembuatan jenis kabel tersebut. Apabila tidak terdapat standarisasi tersebut, tentu kita akan sedikit kebingungan dalam pembuatan kabel tersebut. Jadi standarisasi dapat memudahkan kita dalam melakukan pekerjaan. Untuk materi selanjutnya yaitu model OSI. Model OSI atau Open System Interconnection diciptakan oleh International Organization for Standardization atau ISO yang menyediakan kerangka logika terstruktur bagaimana proses komunikasi data berinteraksi melalui jaringan. Dahulu komunikasi data yang melibatkan komputer-komputer dari vendor yang berbeda-beda. Masing-masing vendor menggunakan protokol dan format data yang berbeda-beda. Sehingga ISO membuat suatu arsitektur komunikasi yang dikenal sebagai model OSI yang mendefinisikan standar untuk menghubungkan komputer-komputer dari vendor yang berbeda. Selanjutnya ada fungsi OSI. Fungsi OSI secara singkat yaitu yang pertama, physical, menentukan tegangan, kecepatan, besaran fisik, dan mengalirkan bit-bit antar device. Kemudian yang kedua, data link, menyediakan akses ke media menggunakan MIC address dan melakukan error detection. Yang ketiga, network, menyediakan logical addressing dan menentukan rute menuju tujuan. Yang keempat, transport, menyediakan reliable atau unreliable delivery dan mengecek error connection sebelum transmisi data. Yang kelima, session, yaitu fungsinya memisahkan data dari berbagai aplikasi. Yang keenam, presentation, menyajikan data dan menangani proses seperti enkripsi data. Yang ketujuh, application, menyediakan user interface. Kemudian yang selanjutnya ada application layer. Application layer ini adalah lapisan OSI yang menyediakan antarmuka antara aplikasi yang digunakan untuk berkomunikasi dalam jaringan dan kemudian membantu menangkap dan menerima pesan yang dikirim dalam sebuah jaringan. Maka hal tersebut sering disebut juga dengan protokol jaringan yang mengatur tugas tertentu dalam sebuah jaringan internet. Contoh application layer sendiri, yang pertama, telnet
atau Telecommunication Network. Kedua, FTP, File Transfer Protocol. Yang ketiga, DNS, Domain Name System. Yang keempat, SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. Yang kelima, SNMP, Simple Network Management Protocol. Kesimpulan dari materi yang saya bawakan pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, standarisasi jaringan merupakan sebuah aturan atau ketentuan yang diharuskan untuk dipatuhi oleh setiap brand. Standarisasi ini bisa disebut juga aturan main untuk jaringan komputer. Kemudian, macam-macam standarisasi jaringan komputer ada 5, yaitu ISO, TIA, IEEE, ITU, dan IETF. Kemudian, kegunaan dari standarisasi adalah untuk dapat digunakan banyak orang, kemudian untuk memudahkan komunikasi satu sama lain, yang terakhir untuk memudahkan dalam melakukan pekerjaan. Yang selanjutnya, yang keempat, ISO membuat suatu arsitektur komunikasi yang dikenal sebagai model OSI yang mendefinisikan standar untuk menghubungkan komputer-komputer dari vendor yang berbeda. Selanjutnya, fungsi ISO ada 7, yaitu Physical, Data Link, Network, Transport, Session, Presentation, dan Application. Kemudian yang terakhir, contoh application layer ada 5, yaitu Telnet, FTP, DNS, SMTP, dan SNMP. Sekian dari pemaparan materi yang dapat saya sampaikan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.